Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda. Tetap di sini maksudnya. Bukan kembali hadir dari tadi di sini soalnya menemani Anda. Dan seperti janji kami di Fit akan ada ingatan baik ya. Kali ini kita bersama dengan Bang Samuel Repi ya. Kalau Anda sering dengar generasi emas, nah beliau adalah pendirinya atau dibilang ya itu adalah pelayanan beliau. Saya mau sapa dulu, senang banget. Bang Shalom, Sam, apa shalom. kabar? Kabar luar biasa. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Long time no see ya, Bang. Berapa lama nggak ketemu? Aduh, lama pakai Udah banget. lama ya, lama ya. Ah, Iya, lama iya. banget. Oke, em Good News Family ya, Bang Repi masih ingat nggak? Bang saya masih ingat nggak? Sapaannya Good News Family. Good News Family, luar biasa Iya. semuanya. Ya. Oke, itu Masih ingat program. dong, Masih masih ya, ingat. Ya, karena udah sangat lama nggak ingat. siaran juga. Oh, Terakhir iya. pernah siaran bareng dengan Generasi Emas sore beberapa kali ya, Bang ya. Karena Ya, itu tiap minggu jadi kadang on off tapi masih senang banget karena Bang Sam sampai dengan saat ini masih em, apa istilahnya eksis dengan segala pelayanannya seperti itu. By the way Bang, apa yang Bang Sam lewati saat ini itu jadi cita-cita waktu kecil nggak sih? Eh, cita-cita kecil, Mm-mm. eh, petualang ya. Jadi Cita-cita petualang. kecil petualang. Itu mungkin Oke. lebih lebih ke arah ini ya, lebih ke arah apa remaja kali ya. Remaja ketika mulai Mm-mm. menemukan menemukan Mm-mm. beberapa hal tentang jati diri. Mm-mm. Jadi lebih ke arah kayaknya kan kebetulan orang tua saya juga pendeta memang. Saya Oh, lahir oke. dari keluarga hamba Tuhan. Jadi Mhm. eh, eh, biasa kan dari awal itu sudah dikasih tahu apalagi kalau dari sisi masa lalu saya waktu lahir itu memang lahirnya apa ya orang bilang itu sungsang ya. Mhm. Sungsang jadi apalagi di daerah Lahat waktu itu di Sumatera Selatan Mhm. memang tahun segitu itu fasilitas kesehatan, tenaga medis sangat Mhm. kurang. Mhm. Jadi ketika bisa lahir itu karena doa, menurut Mhm. apa ya dari keluarga hamba Tuhan ini memang Mhm. mujizat Tuhan juga. Jadi dari situ sudah Mhm. kayak seperti dinasarkan gitu ya. Kamu Mhm. jadi hamba Tuhan, kira-kira gitu. Mhm. Oke, tapi Jadi kalau dari saya abang jadi hamba sendiri Tuhan, memang berangkat jadi hamba Tuhan ya memang kayak cita-cita dinasarkan orang tua atau memang bang dinasarkan sendiri orang punya tua ide? lebih Oh, dahulu dan oh bukan iya. cita-cita saya secara manusia karena Oke. saya Mhm. nggak mau jadi pendeta. Saya nggak mau jadi Oh, karena kenapa melihat bang? Boleh perjuangan. cerita sedikit nggak? Kenapa sih Ya nggak karena pingin? Mhm. Karena gini, di sinode gereja di mana Mhm. papa saya berada itu kan memulai segala sesuatu harus dirintis sendiri, gitu, Mhm. berjuang-berjuang sendiri. Memang ada dari perhatian dari sinode ada, Mhm. tetapi memang karena ya sistemnya kan beda-beda ya tiap sinode Mhm. sinode itu. Ya. Nah di sinode kami Mhm. bertepatan memang seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi saya melihat perjuangan, apalagi papa saya itu suka pindah-pindah. Jadi mungkin dia Mhm. panggilannya adalah membangun membangun jemaat ya. Jadi ketika Ya. ada satu gereja yang cukup bermasalah sama pimpinan, coba kamu atasi situ jadi pindah lagi, pindah lagi. Jadi Mhm. kecil saya itu udah 7 kali pindah kali. Oke, ya. Ya, Bang Sam 7 kali dari pindah. Manado ya, tepatnya di mana, Bang? Kalau saya lahir di Lahat, Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ya. Jadi orang tua saya ditugaskan di sana waktu itu, Hmm. bayangin aja di Sumatera Selatan. Lalu TK usia 6 tahun itu pindah ke Sulawesi Utara di Manado Mhm. itu di satu desa itu namanya Mhm. Tanah Wangko. Itu Mhm. cuma 1 tahun lebih itu di situ pindah ke satu desa lagi yang namanya Ranomrut. Mhm. Terus di situ kayaknya 2 tahun, tahun 84 atau 80 berapa itu pindahnya ke Sanger, Kepulauan Sanger. Lalu dari situ tahun 88 dipindahkan lagi ke mana? Ke Minahasa lagi di satu desa juga di situ. Lalu 89 pindah ke Jakarta gitu. Itu berapa kali pindah itu berarti. Wow. Nggak Ya. kebetulan beberapa kali ada Minahasa kemarin dengan Kak Yosi juga dari Minahasa juga nih. Bang Sam juga Oh, karena kulitnya tuh emang putih ya kalau orang sana Bang ya.
Ya, Terus, oke, Bang, ini karena kita ngomongin tentang ingatan baik tentang Tuhan ya. Kalau definisi kebaikan Tuhan menurut Bang Sam apa sih? kebaikan Tuhan itu gini, menurut saya itu kita tuh orang-orang yang tidak pantas sebenarnya, Mhm. tidak pantas untuk menerima itu. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, itu dia berikan kepada kita. Jadi kita itu adalah orang-orang yang tidak pantas yang menerima kebaikan Tuhan. Jadi menurut saya itu belas kasihan itu adalah kasih karunia gitu. Kebaikan Mhm. Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita yang nggak pantas menerima, tapi mendapat hadiah itu dengan cuma-cuma. Itu Wow, sih. wow, yes. Bang, dari semua pengalaman hidup ya yang Bang Sam udah lewatin ya, satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang menurut Bang Sam itu paling berdampak atau tidak terlupakan, unforgettable itu ya, yang mengubah cara Bang Sam memandang kehidupan. Apa sih Bang? Ada banyak kali tentunya Mm-mm. dalam Yes, sebelum melayani maupun sesudah pelayanan, yes. sementara dalam pelayanan. Tapi yang benar-benar mengubah jalan hidup saya itu ketika di tahun 95. Saya Mhm. itu ya itu tadi kan karena melihat itu jadi saya males ya kasarannya nggak mau jadi pendeta gitu. Mau jadi Mhm. pendeta apa sih jadi pendeta ini. Ya itulah itu ya jauh zaman dulu bilangnya kalau kasarannya itu kalau gemuk sedikit disangka nggak pernah puasa, kalau terlalu kurus disangka nggak ada berkat, ya gitu pokoknya serba salah gitu ya. Tapi waktu itu kan masih remaja belum bisa menerima hal itu. Mhm. Di kemudian hari baru bisa menerima. Memang itu konsekuensinya jadi pendeta atau jadi Mhm. hamba Tuhan. Gitu. Nah, Mhm. akhirnya pada waktu itu saya memilih eh, memilih untuk hidup Mhm. di jalanan, pergaulan bebas, Mhm. terus mohon maaf nih ya, eh, terjerumus di dalam perdagangan sekaligus pengguna obat-obatan, Ya. yang Mhm. obat-obat yang dilarang itu ya. Mhm. Seperti Ya. itu. Lalu Mhm. eh, sudah diingatkan berkali-kali, saya bilang enggak, ini jalan hidup saya, kira-kira gitu ya. Sampai Mhm. satu ketika saya overdosis, Mhm. overdosis sekaligus eh, ada masalah di paru-paru saya sehingga Mhm. saya mengeluarkan apa itu ya, darah gitu ya. Dan itu Mhm. bawa banyak encer. Nah Ya. itu disitulah sebenarnya perubahan saya ketika di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta itu Mhm. saya mengalami yang mungkin mungkin menurut saya itu kayak hampir mati karena Mhm. dari kaki itu mulai naik pelan-pelan itu apa itu ya rasa dingin gitu kaki dan Mhm. tangan dia naik pelan-pelan kerasa sekali itu sadar Mhm. naik sampai ke atas itu saya baru ngerti ini kayaknya napas gue ini mau diangkat nih gitu ya. Mhm. Karena nggak bisa bergerak jadi ketika dingin itu lewat tangan udah nggak bisa digerakkan nih kaki udah nggak bisa digerakin ya tapi otak itu masih sadar waktu itu. Mhm. Nah, saya berpikir ini jangan-jangan, wah, baru di situ saya menyerah. Mhm. Tuhan, kayaknya memang saya harus menyerah ke dalam tangan Tuhan. Mhm. Nah, gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Dan Mhm. saya ada satu pengalaman spiritual lah menurut saya di situ Mhm. ya. Mungkin beda-beda tiap orang, tapi waktu itu tuh Yes. saya melihat atau merasakan, mungkin bukan secara fisik ya, tapi di Ya, di spirit saya itu alam kayak spirit. Mhm. ya kayak ada satu sosok itu yang di sebelah saya itu yang kayak saya tidak tahu dengan jelas, tapi dalam kepala saya itu seperti bagaimana gitu loh. Jadi saya Mhm. seperti, ya oke, saya mau jadi hamba Tuhan. Jadi Mhm. disitulah saya kayak menyerah gitu ya. Mhm. Saya mau jadi Tahun hamba berapa Tuhan. Bang Sam? Itu tahun berapa? 95, tahun Sembilan. 95 sekitar bulan Mhm. Juli Agustus Oke, itu. proses Bang Sam memutuskan untuk hidup di jalan itu berarti berapa Sebelumnya. lama itu? Berapa lama? Jadi hidup di jalan itu bukan berarti tinggal Yes, total di jalan ya, enggak. I Saya know. Hmm. ada rumah, tapi Yes. saya 2 bulan pulang. Mhm. 1 minggu itu. Dan di jalan itu Memilih jalannya sendiri gitu di kan? jalanan Jakarta, ya di jalan. Saya pernah kabur dari rumah juga sebelumnya waktu itu. Mhm. Mhm. Dan lama hidup Itu di berapa jalanan lama Bang? bersama. Kabur dari rumah itu 3 bulan kayaknya waktu itu ya. Jadi Mhm. saya itu waktu itu masih SMP malah, masih Mhm. SMP. Jadi kayaknya enak di jalan ya. Jadi saya jadi pengamen pernah sama teman-teman. Jadi kalau Mhm. ada yang tahu Jakarta itu di Tanjung Priuk ya. Tanjung Mhm. Priuk itu aduh apa namanya itu di daerah seputaran sekarang sudah digusur itu Mhm. apa itu di bawah jalan layang menuju ke Tanjung Priuk itu ada satu komplek
komplek rumah-rumah tidak berizin ya, di Mhm. pinggiran bantaran sungai situ, itu waktu tahun 95 itu banyak sekali dan kerjaan anak-anak remaja di situ anak tiris namanya. Kalau orang Mhm. Priuk bilangnya anak tiris itu ngambil-ngambil minyak yang kalau mobil Pertamina lewat itu, Mhm. terus pakai ember mereka itu ngambilin minyaknya itu sisa-sisa itu, gitu. Terus habis itu ngamen bersama mereka Mhm. bersama orang-orang Jakarta Utara. Jadi saya Mhm. hidup di situ lama, lama lah, Mbak. Walaupun sudah balik ke rumah, saya tetap nongkrongnya di situ lagi. Nah, Mhm. SMA, Mhm. itu saya sekolah tapi sudah nggak di rumah kadang-kadang. Pernah Mhm. 3 bulan, ya sekolah, tetap sekolah, tapi dari rumah teman. Nah, Mhm. lalu SMA mulai berubah orientasinya lebih ke arah ke gunung ya. Mhm. Jalan-jalan ke gunung. Jadi saya banyak Mhm. teman-teman dari pecinta alam waktu itu. Mhm. Lulus SMA juga tetap bersama mereka. Nah, lulus lebih parah lagi. Berapa Mhm. bulan nggak pulang, tinggalnya di gunung gitu loh. Nah, itu yang saya Mhm. lakukan. Dan sembari melakukan kegiatan yang ilegal tadi ya. Karena di daerah kami di Jakarta Timur itu dikenal dengan istilah Kampung Ambon. Kampung Mhm. Ambon itu memang tempat perdagangan. Saya nggak bicara etnis ya, saya bicara kampungnya. Ya, Kampungnya disebut Kampung yes, Ambon betul. gitu loh. Mhm. Bukan orang-orang Kampung. tertentu ya, bukan. Tapi Betul. Kampung Ambon itu pun Mhm. bukan orang-orang dari Indonesia Timur yang banyak di situ, malah orang-orang Mhm. yang dari tempat yang lain yang banyak di situ. Jadi Mhm. saya bergaul di situ. Nah, makanya kalau saya di pecinta alam segala macam zaman kami itu bukan pecinta alam beneran, kami pecinta alam palsu. Jadi cuma Mhm. duduk-duduk di situ nongkrong, ngegele, bagi ini kepada mereka Mhm. mereka. Ya seperti itulah. Ya, oke. Lalu mungkin eh, sudah terlalu parah, itu saya Mhm. overdosis di situ. Mhm. Oke, Ya berarti begitu. waktu, Bang Sam, di rumah sakit itu ada yang ngelit untuk Bang Sam, oke, Ada, ada. seren berserah ke Jadi Tuhan, ada ya? eh, ada om saya yang datang sebentar, dia cuma datang sebentar. Dia Mhm. datang, saya ingat itu, dia datang, saya sudah kondisi sudah parah sekali kan. Saya datang, ya, dia datang itu, dia bilang begini, kamu tahu kenapa kamu kayak gini? Tahu Mhm. om, saya bilang gitu. Tahu, dia ketawa Iya, dia. Oh, kalau sudah oke, tahu ya heeh. tahu. Saya kayak Yunus, saya bilang gitu. Saya bilang itu, saya seperti Yunus. Jadi gini, Bang Sam tahu jadi banget kalau itu, apa tahu, namanya, saya tahu. mmm, Lari. Jadi sebelum bulan itu kan di sekolah di Beji itu di sinode gereja kami itu ada sekolah Alkitab di Malang ya. Itu dia buka itu sekitar bulan Juli Agustus gitu loh. Nah, di mhm. awal-awal tahun itu, bukan di awal tahun, itu hampir tiap kali kalau ketemu di meja makan, udah SMA ini, papi saya Mhm. bilang, kamu tahu nggak? Kan dia dia lihat hidup kami udah kayak gitu ya. Mhm. Jadi mungkin dia udah menyerah kali ya. Kamu tahu kamu itu sudah diserahkan pada Tuhan. Kamu harus jadi apa? Kenapa namamu Samuel? Karena itu kamu itu dia diceritakan proses lahir yang tadi ya. Makanya Mhm. ketika kamu bisa lahir, papi kasih nama kamu Samuel yang diminta dari Allah dan dikembalikan kepada Tuhan. Lah itu kan Wow, ya, urusanmu dalam hati saya. Saya juga bukan dalam saya ngomong, itu kan mhm, urusanmu. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya nggak ngerti, saya juga nggak minta dilahirkan gitu ya. Berdebat. iya, Kita sering heeh, berdebat waktu itu di tempat tidur. mhm. Di Mhm. apa Di meja di meja makan, makan gitu. Di mhm. meja makan sering berdebat kami di situ. Kebetulan memang tiga-tiga kami bertiga kakak adik itu ya tidak mencerminkan suara anak-anak pendeta. Nah, kalau semua kami waktu itu. Mhm. Jadi saya pernah pulang mabuk ya. Abang nomor berapa? Waktu nomor 3. Nomor Ada 3, 2 lagi di oke. atas saya yang lebih Mhm. monster gitu. Waktu itu ya. Cowok Waktu itu cowok cowok, semua lagi cewek? ya Cowok kan. semua? Nah, Oke, ya. jadi saya Mhm. kalau pulang jam 12, jam 3 pagi, jam 4 pagi, kadang-kadang saya nggak pulang gitu. Jadi kalau saya pulang mabuk ya, mabuk, mami saya yang bukain pintu biasanya. Kenapa kamu mabuk lagi? Satu Mhm. ketika itu kan sudah ngomong-ngomong sering itu di bulan-bulan Januari atau berapa ya, Mhm. atau tahun sebelumnya tahun 94 itu sudah Mhm. sangat sering. Malas makanya makin diomongin makin malas saya pulang kan. Makin malas saya pulang gitu Mhm. loh. Tapi memang ya sulit juga. Lalu mungkin ada orang-orang tua yang mendengar saya mungkin ya, Good News Mhm. Family yang mendengar, lalu Mhm. mungkin berpikir, wah berarti saya nggak usah ngomongin ke anak ya. Enggak juga, bukan bukan itu maksud saya. Mhm. Bukan itu Yes, maksud saya. betul. Bukan, Ini tetap harus kisahnya diomongin beda ke ya, anak itu. Bang? Iya, Mhm. iya, Mhm. kisahnya beda dan memang waktu itu saya berpikir kamu terlalu memaksakan saya waktu itu, Mhm. tapi di kemudian hari saya justru bersyukur. Saya Yes. justru bersyukur itu kata-kata teguran terus-menerus yang Mhm. dibilang oleh orang tua saya itu sebenarnya itu hal yang baik bagi saya. Mhm. Nah, itu Mhm. maksud saya. Jadi Ya, saya ngomong ini bukan betul. berarti melarang ya atau membuat satu Iya. pemikiran pada orang tua yang dengar atau anak-anak muda yang dengar. Mhm. Itu kan mah papi, makanya Pak Samuel. Enggak. Itu Mhm. bagus, Ya, teguran orang tua itu bagus. Tapi waktu betul. itu kami nggak bisa menerima. Dan Mhm. saya juga mau bilang kepada Good News Family,
kalau suatu ketika anak Anda marah sama Anda, nggak apa-apa, kamu lagi menegakkan firman Tuhan gitu loh. Karena saya Mhm. pun marah, saya kabur dari rumah. Nah, ini yang saya mau bilang ya, waktu suatu ketika saya pulang mabuk itu, ini lagi mabuk ini, lagi mabuk, mabuk semua. Saya pengguna obat, saya pengguna ganja, hampir Mhm. semua saya pengguna. Pulang rumah jam 3 pagi, saya setengah-setengah sadar kan. Itu saya Mhm. dengar masuk ruangan tengah itu, kamar saya pas di depan. Jadi Mhm. sebelah kamar saya kamar orang tua saya. Nah, kamar saya nggak boleh ada orang masuk, nggak boleh ada orang masuk Mhm. kecuali anjing saya yang bisa masuk. Anjing saya menemukan ada banyak sekali waktu saya cerita yang lain. Nah, waktu saya Mhm. pulang, masuk itu saya dengar papi saya berdoa. Jelas sekali di kamarnya dia. Oh, dia berdoa nangis-nangis saya tahu itu. Dan ada Mhm. satu kalimat dia bilang begini. Waktu saya mungkin nggak tahu ya, mungkin dia tahu oh ini anaknya baru pulang. Tuhan jamah Semi. Ya, saya dipanggil Semi. Mhm. Semi nama panggilan kecil saya. Ya. Jamah Semi. Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana mengurus anak ini. Tapi hambamu menyerahkan kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas ini. Saya itu lagi mabuk, masuk. Saya dengar dengan jelas itu. Saya dengar, wah itu kayak ada satu di hati saya itu. Wah, lalu saya tidur. Nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Karena Mhm. itu kayak kebayang. Wah, saya bisa nangis malam itu. Sebelum tidur saya Wow. nangis. Tuhan, Tuhan, ampuni saya yang berdosa ini. Mhm. Cuma saya bingung cara melepaskannya gimana. Mhm. Saya berdoa. Saya nangis di tempat tidur itu. Mhm. Saya nangis, saya nggak tahu cara terserah kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan lah yang terjadi. Berapa bulan kemudian, nah itu kan terus balik lagi dalam kehidupan Mhm. lama saya. Jadi udah Iya. berdoa malam itu, besoknya Mhm. masih kayak gitu lagi ya. Oke, saya jalani sampai satu ketika ini sudah lulus kan, sudah lulus Mhm. SMA, saya sudah lulus lama lah, sudah lulus 2 tahun Mhm. sebelumnya sudah lulus dua. Mhm. Lalu saya udahlah, malas gue tinggal di Jakarta. Saya pergi ke Jogja sama teman saya. Mhm. Jadi kami ke Jogja lah bareng-bareng, yang mau tinggal di sana lah, mau ngapain naik kriminal di sana atau apalah. Saya Mhm. tinggal di Jogja, mempersiapkan udah kayaknya saya tinggal di sini aja deh, ngekos atau apa, saya di sini aja. Nah, lagi kayak gitu, tiba-tiba paru-paru saya itu make kita kan Mhm. make udah berhari-hari itu kayak nggak bisa ini, nggak bisa tahan jadi kayak kayak Mhm. muntah, batuk muntah itu tiba-tiba sekali satu ketika keluar darah keluar. Waktu terus-menerus darah keluar, teman saya yang ketakutan itu. Itu udah setengah Mhm. hari atau satu malam itu. Jadi ngalir itu, ngocornya itu kayak keran gitu kalau sekali, Mhm. gitu, wet, gitu. Wah, teman saya ketakutan kan, Mhm. ditelepon lah orang tua saya tanpa sepengetahuan saya. "Om, Tante, ini Semi ini begini-begini di sini nih." Panik orang tua saya datanglah ke, apa itu, ke Jogja. losmen ya tempat kami tinggal. Oke. Losmen itu di Mhm. seputar dekat lokalisasi yang terkenal di Jogja itu loh. Mmm. Gitu. Di Mhm. situ. Jadi di situ gitu losmennya deket di Mhm. situlah, di Pasar Kembang gitu. Nah, Mhm. dari situ orang tua saya datang jemput. Saya kaget, teman-teman saya kabur. "Siap-siap sebentar ya, gue pergi dulu begini-begini." Ih, saya tunggu-tunggu nggak balik-balik ini, saya sendirian. Sampai yang punya losmen itu datang. "Kenapa kamu Bang? Saya begini-begini." Ditolongin sama anak losmen itu, Mhm. yang sempat jadi pacar saya juga sih waktu itu ya. Jadi gitu seperti itu. Orang tua saya datang, "Kenapa kamu gini-gini?" Saya sudah terkapar, udah nggak bisa apa-apa. Mhm. Dibawalah pulang langsung malam itu dikasih rumah sakit persahabatan. Nah gitulah. Mhm. Berapa hari saya makin parah karena suatu ketika pernah saya keluar, mohon maaf keluar, yang keluar itu kayak potongan-potongan daging gitu. Mhm. Itu suster yang dipanggil sama yang jaga saya itu, Mhm. "Sus, sus, ini coba lihat ini, si abang ini," yang jaga saya kan disuruh sama Mhm. papi saya. Kaget dia dilihat hitam-hitam semuanya itu. "Sebentar Pak, sebentar saya lagi mau lihat pasien yang ada di sana." Nggak balik-balik habis dia ngomong gitu. Jadi mungkin Mhm. ketakutan dia ngelihat ya. Nah, waktu itu om saya datang. Om Mhm. saya datang, lalu cuma bilang, "Kamu tahu nggak?" Iya. Nah, saya tahu kan. Itu tadi lah, saya kabur Mhm. sengaja memang pergi ke Jogja. Karena Mhm. tidak mau pembukaan sekolah Alkitab itu Agustus atau apa itu. Saya Mhm. kaburnya Juni atau Juli itu loh. Sudah Mhm. 2 minggu atau hampir 1 bulan di Jogja waktu itu. "Jadi kamu tahu?" "Iya." "Saya kabur," saya kayak gitu. "Saya kayak Yunus." Nah, saya bilang gitu. "Oh gitu ya? Oke." Nah, lalu om saya bilang begini, "Kamu baca Markus, kitab Markus saja, kamu baca itu. Tuhan bicara sama kamu di situ." Om saya berdoa, dia Mhm. pulang. Karena saya bilang gini sama om saya, "Iya om, saya tahu saya mau bertobat lah. Cuma saya ini dalam kondisi sakit. Apa bisa masuk sekolah Alkitab itu dalam kondisi kayak gini? Mmm. Oke, saya nyerah deh." Tapi ya, nah waktu itulah om saya pergi, terus, eee, cuma itulah kan daging ini ya,
Lalu Mhm. ketika om saya pergi, saya nangis-nangis doakan. Ketika dia pergi, saya berpikir lagi, ah jadi nggak ya, jadi nggak ya, gitu ya. Mhm. Itu kalau Itu jadi hamba karena Tuhan sudah begini tuh. kembali lagi kayak nyawanya kan balik Iya, lagi Bang. Abang kan udah naik itu ya memang itu. itulah. Mhm. Tobat kumat itu baru baru Mhm. baru berapa jam lalu itu mulai Mhm. menyangka lagi kan. Nah, malamnya itu proses yang saya bilang tadi. Ketika Mhm. saya lagi tidur udah parah itu kayak lebih Mhm. parah lagi tuh. Tiba-tiba mulai ada rasa itu tadi dingin dan segala macam. Iya. Nah, jadi rasa kayak gitu tiba-tiba ada sosok yang saya ceritakan tadi, Mhm. Sendirian lalu Bang Semi waktu itu? sendirian. Sendirian. Oke. Udah pada tidur itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu. Mhm. Di Rumah Sakit Persahabatan saya ingat itu. Mhm. Udah gelap kan dimatikan waktu itu zaman itu kayak lampunya pada dimatikan ya kalau nggak salah waktu Mhm. itu ya. Saya agak lupa tahun 90-an itu mungkin itu kali. Mhm. Nah, saya kayak berdialog begitu. Gimana kamu? Di awalnya itu saya di hati nurani saya paling tahu ya, nggak mau ini orang ini nih, saya ini nggak mau untuk cuma itu aja, cuma karena takut aja dia mau jadi hamba Tuhan, tapi di hati kecilnya itu masih belum mau. Mhm. Nah, kira-kira gitu toh. Sudah mulai Mhm. naik-naik rasa napas itu, sudah mulai sampai di apa itu atas itu, Mhm. saya mati nih kayaknya. Kalau saya mati, terus bagaimana gitu ya? Pasti ya itu kan ada ketakutan di situ. Mhm. Jadi intinya, aduh kok mati muda ya. Nah, saya Mhm. berpikir begini Tuhan, kalau diizinkan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau diizinkan untuk masih bisa hidup, itu saya menyerah di situ. Jadi Mhm. kayak seperti sosok itu kita dialog itu sudah naik Mhm. naik 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 ke sini, saya baru bilang saya menyerah kepada panggilan. Mhm. Langsung hilang itu, langsung set gitu hilang. Mhm. Tapi pagi-pagi kemudian saya bangun gitu. Saya bangun, saya ingat jelas sampai sekarang kan, saya ingat dengan Mhm. jelas sampai sekarang ini. Itulah peristiwa itu. Jadi oke, Oke. wah kayak tadi malam itu gini gini gini. Wah, Mhm. iya saya harus Tapi nggak udah ada ketetapan kemudian hati nggak udah ada nggak goyang. keinginan lagi untuk Udah nggak ada belok, sampai enggak, sudah sekarang. nggak ada? Nggak ada. Wow. Tidak ada Wow. lagi keinginan itu. Mhm. Apapun yang Yes. terjadi maju. Bahkan saya bilang begini, Tuhan, kalau saya mau pelayanan, saya nggak mau melayani separuh-separuh. Artinya separuh-separuh itu ya udah ya saya Mhm. full dan mau berada di front depan. Mhm. Front depan. Nah, disitulah muncul ya apa ya pelayanan apa. Nanti ketika udah sekolah Alkitab lalu praktek lalu sekolah lagi makin jelas itu mimpi itu. Yaitu Mhm. pelayanan anak jalanan. Tahun 2000 itu jelas itu. Jadi Wow, berproses ya. Cita-cita mimpi berproses. itu berproses gitu. Iya, betul. Iya. Oke, Bang, ada nggak sih doa-doa spesifik yang Tuhan jawab dan membawa perubahan besar dalam hidup Bang Semi? Artinya setelah pasca dari Tuhan touch, kemudian Tuhan jamah, kemudian Bang Semi nggak ada berani lagi tuh untuk belok kanan, belok kiri gitu kan lirik sana itu ada nggak? Nah, di kemudian hari bukan nggak berani ya, Mm-mm. lebih ke arah respect dan Mm-mm. dicintai. Jadi Yes. jadi Ya. awalnya memang karena takut ya, takut takut mati gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Awalnya, tapi Ya makin awalnya. makin melihat kebaikan Tuhan itu tadi ya. Ya. Apalagi waktu di sekolah Alkitab saya itu kan jangankan ngomong di depan umum ya. Mm. Disuruh berdoa makan aja. Disuruh berdoa makan aja saya takut loh itu. Apalagi kalau misalnya kata kumpul-kumpul ya semua jemaat, papi Mm. saya. Semi berdoa. Wah udah. Doa saya itu simple. Tuhan berkati makanan dan minuman ini, haleluya, amin. Udah gitu toh. Sampai sampai sakit kemarin itu toh doanya. Tuhan Mm. berkati makanan dan minuman ini, amin. Gitu Mm. kira-kira gitu. Mm. Itu kalau lagi doa apa itu ya. Oke. Ya, Kecuali ya. kalau doa pagi itu ada doa-doa lama gitu Mm. kan. Saya bawa Mm. teks itu. Wah, itu doa gitu lah. Tapi berdiri Mm. apalagi ngomong di depan Mm. umum nggak berani saya. Nah, ketika Oke. sekolah Alkitab itu Mm. saya menerima kasih Tuhan itu yang berikutnya adalah kan ada chapel ya. Chapel itu Mm. disuruh khotbah, disuruh khotbah. Kami itu angkatan di sekolah Alkitab BJ itu paling banyak sepanjang sejarah sampai sekarang. Jadi Mm. kelas 1, kelas 2 itu sampai 700 orang pada waktu Wow. itu banyak sekali. Kelas satunya itu hampir 500 kalau nggak salah. Mhm. Jadi ketika chapel kan ganti-gantian harus khotbah Mhm. di kelas 1 itu. Nah, saya giliran dapat itu tuh. Saya ketakutan setengah mati saya itu, Tuhan gimana ini Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan jadilah kehendak. Saya berdiri khotbah. Mhm. Waktu saya mulai berkata-kata sampai selesai setengah jam, itu kayak Wow. nggak berhenti kayak air ngalir itu. Ngomong terus.
Saya juga bingung itu kok bisa gitu. Mhm. Nggak bisa mandek gitu mulut saya itu. Mhm. Ngomong nggak, tidak ada apa ya, tidak ada rasa apa, enggak, langsung bebas keluar. Nah, situ saya pikir itu kebaikan Tuhan berikutnya. Artinya kalau Tuhan Mhm. yang sudah memanggil, Tuhan yang memperlengkapi gitu loh. Yes. Memperlengkapi kan kita kadang-kadang takut ya, Tuhan saya menjadi hamba Tuhan, saya bisa khotbah atau enggak, minimal itu kan. Nggak bisa khotbah. Mhm. Kalau Tuhan yang manggil ya, bukan Mhm. karena maunya kita sendiri gitu ya. Artinya kan ada orang cuma ikut-ikutan, ikut-ikutan, Mhm. ikut-ikutan. Wah, ngetren nih jadi pastor, Iya. jadi Mhm. pastor, ngetren nih pastor gitu. Nah, jadi ya, akhirnya bingung sendiri kan. Tapi kalau Tuhan yang Mhm. manggil, itu memang Ya. akan diperlengkapi oleh Tuhan. Nggak usah takut. Nah, itu kebaikan yang itu yang membuat saya maju terus. Salah satunya ya, kebaikan Yes. Tuhan di awal-awal mulai Ya. menjadi hamba Tuhan itu. Ya, semakin apa namanya, semakin firm ya Bang ya, semakin kuat, semakin percaya bahwa memang Tuhan perlengkapi. Yang Bang Sam kayaknya mau doa aja takut gitu ya, itu disuruh firman Tuhan 30 menit gitu. Iya, Jadi kalau yang mempersiapkan sudah banyak itu kan kata-kata habis di 15 menit atau 10 menit bahkan Bang ya. Tapi iya, ini udah dipersiapkan, diserahin ke Tuhan, ternyata diambil alih sama Tuhan. Wow, iya, ini kebaikan Tuhan. Dan Bang ini, kalau pelayanan yang Bang Semi jalani saat ini ya, terutama dengan kelahiran generasi emas, ini merupakan keprihatinan yang Tuhan beri dan dititipkan Tuhan ke Bang Sem, atau wujud nasar, atau jawaban doa, atau langkah iman. Nah, mungkin bisa disaringkan kapan iya. generasi emas ini lahir. Saya pikir itu menjadi satu elemen-elemen yang kalau dalam saya, apa yang Mm-mm. saya alami tentunya orang berbeda-beda ya. Yes. Kalau dalam saya itu kayak puzzle-puzzle yang diurutkan satu persatu. Itu panggilan Tuhan, tapi juga menjadi apa ya, menjadi keprihatinan saya juga. Ya Mm-mm. mungkin cara Tuhan bekerja itu dia membangkitkan keprihatinan, gitu kan, seperti itu, bisa juga seperti itu ya. Jadi Mhm. semuanya bekerja. Nah, pada waktu itu saya sekolah ya, sekolah Alkitab, terus praktek sudah selesai kan, saya Mhm. ditempatkan di Semarang lah waktu itu. Mhm. Ditempatkan kalau di sinode gereja kami, memang lebih lama prakteknya daripada sekolah di bangkunya gitu ya. Mhm. Jadi saya praktek di situ, kebetulan saya dipercayakan memegang beberapa anak-anak muda di situ, Mhm. lalu kami membuat doa-doa malam ya, doa-doa malam sekian tahun itu cuma berapa orang waktu itu. Mhm. Ini memulai pelayanan yang sekarang ya, maksud saya ya, konteksnya Mhm. itu ya. Ya. Jadi Yes. oke, kita berdoa, berdoa, berdoa. Nah, kebetulan saya ditemukan dengan anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu yang saya berpikir ya, "Wah, hebat ya." Maksudnya di tahun itu ada anak-anak muda Mhm. yang berpikirnya maju ke depan. Jadi mereka kalau diskusi dengan saya itu bukan hanya diskusi, "Bang, bang, 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 ah, kayaknya cewek yang itu cantik bang, tolong jodohin bang. Oh, dia kayaknya ketua remaja, dia kayaknya itu, kayaknya Mhm. cocok." Bukan bahas tentang itu gitu Mhm. loh. Mhm. Jadi saya ngumpul sama mereka itu bukan bahas tentang hobi apa. Aha. Ada juga kelompok anak muda yang lain, ada yang kayak gitu, ada Mhm. yang sama. Mhm. Bang, ayo bang, kita main PS bang, Mhm. ada bang, main bola bang, ada. Tapi Mhm. yang berapa orang khusus ini dia kalau ketemu sama saya itu ngomongnya itu, waduh, kegerakan Tuhan. Bicaranya tentang kegerakan Tuhan, Yes. pemulihan gereja, Mhm. penyelamatan Tuhan bagi bangsa. Jadi ngomongnya itu kita diskusinya. Nah, karena sering kali terjadi kayak gitu sampai malam kita. Bahkan mereka Mhm. suka nginep di gereja itu. Lalu Mhm. saya bilang begini, "Ya udah kalau kayak gitu kita berdoa dong." Karena di Alkitab bilangnya itu harus berdoa kan. Iya. Berdoa. Apabila umatku merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, Mhm. maka aku akan memulihkan negeri mereka. Kan itu Mhm. ayatnya Mhm. kan begitu. Oke, ya mereka kita berdoa lah. Jadi kami ada 5 orang waktu itu, Mhm. tiap malam minggu. Malam minggu di gereja itu tuh ada ibadah pemuda. Mereka ikut Mhm. ibadah pemuda, lalu pulang sebentar makan atau balik lagi jam 8 atau jam 9. Mhm. Lalu kita sharing-sharing 1 jam, lalu kita berdoa. Sampai jam 12, sampai jam 1, istirahat lagi sebentar, berdoa lagi sampai jam 4. Wow. Itu yang tiap pertama 2 minggu sekali, lama-lama jadi 1 minggu sekali kita lakukan. Semenjak Mhm. tahun 97 kalau nggak salah, atau 98 ya. Mhm. 97 itu, sampai saya selesai praktek di situ. Mhm. Itu hampir tiap malam kumpul lagi sama mereka. Padahal Mhm. kayak saya itu jam 6 itu malam minggu kan. Jam Mhm. 6 pagi itu ada saya pengerja. Saya harus Mhm. mempersiapkan, saya harus antar Bapak Gembala saya, sekaligus saya main musik Mhm. ada cabang gereja itu jam 6 pagi. Mhm. Jadi kalau jam 4 ya selesai, saya udah nggak tidur tuh. Mandi, jam 5 sudah bersihkan mobil, Mhm. terus segala macam persiapkan, jam 6
pelayanan di situ, saya main musik, saya antar Mhm. kembali Bapak Gembala untuk jam 8 ibadah raya umum pertama. Mhm. Lalu jam 11 itu saya ketua remaja, saya pelayanan remaja. Lalu jam 3 itu harus pelayanan di cabang yang kedua di Puri Anjas-Moro. Saya Mhm. juga nganter Bapak Gembala, saya main musik juga di situ. Lalu pulang segera untuk jam 7 malam saya dipercayakan cabang di Sawah Besar. Mmm. Jadi saya siapkan lagi itu. Jadi sepanjang hari jam 10 malam baru tidur. Udah tenger-tenger ya kan. Nah itu Iya iya. kegiatan Oke. weekend saya waktu itu. Mhm. Wow, jadi memang ada keprihatinan, tapi juga memang, memang Abang pengen buka generasi emas Ya, kalau oh, di kepala. sorry, lupa, Yes, malah yang poin yang inti ya. Jadi yes, yes. ketika Mhm. berdoa, doa sekian lama itu Tuhan Mhm. kayak lewat doa itu kayak kami belajar, kami habis doa diskusi Alkitab, doa Mhm. diskusi Alkitab, udah. Nah, kita sampai pada satu kesimpulan waktu itu, ini itu kayaknya kayaknya ada yang harus kita lakukan sesuai konteksnya, sesuai konteks zaman ya kan gitu. Kalau Mhm. zaman dulu Tuhan bangkitkan Luther, Calvin itu untuk membongkar, meletakkan fondasi teologi gitu. Iya. Lalu sesudah Luther itu ada gerakan baptis ya, teologi juga. Mhm. Lalu ada Iya. gerakan Pentakosta mulai misi gitu ya, misi penjangkauan dengan percaya doktrin apa itu kepenuhan Roh Kudus dan lain-lain. Mhm. Lalu kalau sekarang ini apa gitu loh. Jadi kita mulai berdiskusi kan gitu. Nah waktu itu singkat cerita ya, saya sudah sempat keluar dari Citarum terus balik lagi. Terus kita Iya. buat doa malam lagi. Nah waktu itu tahun 2000-an yang Mhm. berdoa malam itu bukan cuma 5 orang. Itu sudah hampir semua anak-anak remaja ikut. Pernah kami sampai 50 orang berdoa. Oh. 30-50 orang tiap malam minggu. Jadi rupanya itu menyebar ke yang lain-lain sehingga Mhm. mereka ikut doa juga. Gitu loh. Jadi waktu mulai berdoa kita mulai berpikir apa ya. Nah, dalam doa itu lalu kami diskusi, itu kami mendapati waktu itu kan anak jalanan mulai banyak di Mhm. Indonesia. Tahun Mhm. 99 2000 itu loh. Banyak sekali anak Mhm. jalanan. Lalu kami berpikir dari diskusi itu apa yang harus kita lakukan ya? Oh, Mhm. kita harus melayani ini konteksnya ini anak-anak jalanan ini. Ya di situ lagi kita. Mhm. Jadi dari situ kami doa lagi. Lalu tahun 2002 saya sudah merasa lama dalam pelayanan. Mhm. Lah, untuk fokus di sini, saya mengundurkan diri sebagai staf penggembalaan. Saya bilang sama tim penggembalaan, saya kayaknya Tuhan kasih beban pelayanan untuk ini. Mhm. Jadi saya mengundurkan diri, lalu kami Mhm. mulailah merintis dengan kontrak satu rumah singgah itu untuk menampung anak-anak jalanan tahun 2002, 2002. masuk 2003 ya, di situ. Yes, generasi emas yang di kepala Ya, Abang dengan nama itu apa sih, Bang? berproses pula, karena Mhm. waktu itu bukan nama generasi emas. Jadi Oke. waktu kami mulai pelayanan itu kami dapat hibah yayasan. Jadi ada Mhm. satu yayasan yang sempat berjalan tapi mandek ya. Lalu Oke. badan hukumnya kami pakai itu, dihibahkan, kita pakai itu namanya YBK Moveta waktu Mhm. itu. Ah, Lalu ketika mulai bertumbuh, beberapa tahun kemudian progres ya, ini kan Mhm. berproses. Ya. Yes. Jadi kita dapat lagi hal yang baru lagi gitu bahwa gini, oke, dulu nama yayasannya YBK Moveta, Mhm. ministrinya namanya Adulam Ministry waktu itu. Kami Mhm. pakai Adulam Ministry. Mhm. Cuma kan di Adulam itu adalah orang-orang yang itu kan, ya waktu di gua Adulamnya Daud kan Ya. orang-orang yang Mhm. sakit hati, orang-orang yang ini yang Ya, dipulihkan. Nah, kami berontak. berpikir begini, iya, kalau hanya nama Adulam terus, itu kan kayak semacam pengakuan iman itu, semacam afirmasi kan nama itu Ya. gitu ya. Loh berarti ini orang-orang yang sakit hati terus dong, di gua terus kita Mhm. nanti. Jadi Yes. manusia gua nantinya gitu. Mhm. Kapan kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan kan gitu kira-kira gitu. Lalu kita berdoa juga. Lalu 2009 lebih tepatnya 2010 2011 itu kami ganti namanya dari Adula Ministry, yayasannya Yayasan Emas Indonesia, Yayasan YBK Moveta, kami Mhm. ganti menjadi Generasi Emas. Generasi Lalu emas. yayasannya Mhm. namanya Yayasan Emas Indonesia. Wow. Nah, kenapa? Karena kami Mhm. secara profetis ya, Mhm. Ya. kalau adulam berarti kami selalu ya akan Gua. adulam terus, Mhm. gua terus. Mhm. Jadi kami itu jadi satu visi ya. Kami Yes. bermimpi punya visi bahwa orang-orang ini yang tadinya mereka sakit hati, mereka menjadi satu generasi yang Mhm. mulia. Itu maksudnya. Emas di situ jangan Mhm. salah ngerti, bukan secara material gitu. Ya. Tapi emas itu adalah proses ya. Proses ketika diambil dari tanah, dibakar, dikeluarkan
kotor-kotornya itu, yang zat-zat yang lain itu, baru jadi Mhm. emas yang murni. Ya kan? Iya. Menjadi kita seperti Ayub ya, aku dibakar Yes. keluar seperti emas. Nah, itu yang filosofinya di situ sebenarnya. Jadi Wow. Iya. generasi ini dari generasi yang dianggap remeh, ya toh, pelayanan anak-anak ya anak-anak yang kami bina itu begitu, Mhm. sampah masyarakat lah. Nah, tapi mereka itu menjadi berkat. Nah, terbukti sekarang. Iya. Jadi teman-teman semuanya itu kita layani segala macam itu mereka mulai jadi generasi berikutnya yang Mhm. mulai jadi berkat bagi bagi apa yang kita lakukan. Iya, Gitu. kalau terhitung Makasih. sekarang ini 2002 berproses jadi generasi emas di tahun berapa, Bang? Di tahun Jadi generasi nama emas. resminya akhirnya Mhm. kita ganti nama yayasan itu, akte perubahan notaris itu Yayasan Emas Indonesia tahun 2011. Oh, 2011. ya. Badan Yes. hukumnya ya. Tapi Mhm, benar. pergerakannya sudah mulai 2010 itu. Sudah 2010 jalan lalu ya. disitulah Mhm. kami Mhm. berpikir begini, ini menarik ini. Dulu Ya, kan gerakan kami hanya gerakan sosial. ya. Sosial yang di dalamnya itu ada ya ada doa pagi, Mhm. ada itulah ya, tapi lebih karena gerakan sosial. Nah, lama-lama gerakan sosial toh itu hanya jadi sosial istilah kami. Sosial. Karena Mhm. apa? Karena melayani itu waduh. Ya. Ya, Negara. ya, ya, kita kan sudah kenal lama ya, sudah ngerti lah ya. Ya, Bang. Sudah tahu lah cerita-ceritanya Mhm. itu. Mhm. Waduh, itu kalau Mhm. secara manusiawi nggak kuat, nggak Ya. kuat. Nah, Yang kami kuat butuh cuman Bang intervensi. Sam ini. Orang-orang Enggak, terpilih kayak Bang Semi ini yang kuat. enggak. Nah, nggak gini, saya itu hampir hampir mundur, hampir keluar karena Mhm. sudah sekian tahun itu apa gitu loh, kok ngene-ngene terus, apalagi Mhm. orang-orang yang saudara saya juga yang ngomong kamu mau sampai berapa lama Mhm. pelayanan begini, hidupnya di bantaran sungai segala macam, lalu tujuanmu apa? Ya tujuan saya itu melayani mereka gitu loh. Lalu apa visi ke depannya apa? Masa mau begini-begini terus? Mhm. Iya juga ya. Nah, disitulah kami mulai berdoa kan. Mulai berdoa, mulai ini, lalu Tuhan kasih lagi langkah kedua. Jadi muridkan mereka gitu loh. Mhm. Dimuridkan, ditumbuhkan lagi secara spiritual, secara rohani. Nah, di situ kami mulai berpikir, wah iya ya, di saat yang sama eh, apa ya, kita kan bawa mereka ini ke gereja mana, ke gereja mana, ke gereja mana. Nah, ada Mhm. benturan juga waktu itu. Benturannya adalah kan nggak cocok, visi orang kan berbeda-beda. Nggak Mhm. semua gereja punya visi ini kan. Jadi saya, waduh, akhirnya berdoa gimana Tuhan ke depan ini. Begini, gini, gini, gini. Nah, muridkan mereka, lalu secara fisikal itu harus ada penggembalaan. Digembalakan mereka itu. Nah, Mhm. digembalakannya itu, oke, berarti siapa jadi gembalanya? Ya kamu yang jadi gembala, siapa meneh gitu. Mhm. Kamu yang mulai sama Ya. teman-teman, karena teman-teman semua ada yang sekuler, ada yang kerja, ya kamu yang hamba Tuhan yang full di situ, Mhm. kamu yang melayani. Nah, saya ingat janji saya waktu beberapa tahun lalu kan, kalau Mhm. saya jadi hamba Tuhan, saya harus totalitas, Ya. melayani di garis depan. Mhm. Oh, itu mulai ketemu. Oh iya, Ya. oke, oke, oke. Wah. Nah, lalu badan hukumnya kita pakai Yayasan Mhm. Emas Indonesia tahun 2011, lalu gerejanya kami afiliasi dengan salah satu sinode lah Mhm. di Indonesia ini. Jadi saya juga seorang gembala sekarang, Mhm. gembala satu gereja, sekaligus yayasan ya, di yayasan. Wah, ya. Ini Gitu. bukan hal mudah karena sama-sama harus bergerak ya. Seorang gembala tuh tugasnya kan besar ya Bang, menggembalakan, memberi makan, menyediakan makanan, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Jadi kayak apa merepresentasikan Tuhan sendiri. Nah, apa namanya? Semakin ke sini nih Bang, eh, kan udah ketemu potongan-potongan pasal Semakin yang ke sini bukan semakin ke sana ya. iya Bang, semakin ke sini semakin apa? Bang Sami semakin firm nggak sih, semakin yakin bahwa memang kalau Tuhan itu memanggil banyak hal yang bukan hanya penyediaannya apa eh, penyediaan dan juga cara Tuhan memperlengkapi itu nggak hanya di satu sisi tapi di semua sisi holistik gitu. Bang Sam mungkin bisa ceritakan. Iya, jadi gini, perlengkapan Tuhan itu kepada kita itu bukan mak Hmm. ujuk-ujuk Ya. sebagai bentuk benda yang sudah jadi ya. Mhm. Bukan suatu hal yang sudah jadi. Ya, Jadi betul. biasanya kalau saya itu kayak bentuknya mentah.
Jadi Mhm. mentah, misal kata satu ide, lalu diolah gitu loh. Makanya kan ada ayat yang berkata kita itu rekan sekerja Tuhan. Jadi ada juga bagian kita, yang mana bagian kita pun itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan juga gitu loh. Jadi dialah mastermind di situ, dialah yang mengerjakannya di situ gitu loh. Kita hanya satu bejana sebenarnya seperti itu ya. Nah, lalu misal kata Tuhan, oke, kita masuk nih dalam pelayanan, apa ya, pelayanan yang lebih lanjut lagi. Mhm. Bukan hanya yayasan, bukan hanya sosial, tetapi juga spiritual, sosial Mmm, dan spiritual. Nah, iya. spiritual itu dalam bentuk penggembalaan, itu kan rohani. Oke, lalu kan tentunya kalau kayak gitu kan, misalnya kita ada kebutuhan-kebutuhan yang mana, kebutuhan apa yang segala macam seperti itu. Nah, kita berdoa, berproses, dan tidak turun dalam bentuk yang udah jadi gitu loh. Mhm. Dia bentuk ide bisa, lalu bentuk sesuatu yang masih mentah, yang harus kita olah. Contoh misalnya begini. Nah, saya kan adalah seorang praktisi ya, praktisi Mhm. sosial lah kira-kira begitu. Pemerhati sosial secara praktis. Di zaman dulu itu saya malas belajar dalam pengertian begini. Ya udahlah, kan anak-anak yang kami layani adalah ya, ya seperti itu gitu loh. Kalau kita kasih sesuatu yang lebih tinggi, apa bisa mereka terima? Nah, itu kan itu saya dulu berpikirnya. Mhm. Mhm. Tetapi Tetapi kan itu jadi satu jebakan juga. Berarti ya udah kita kasih makanan mereka seperti itu, ya udah akan jadi seperti itu terus kan mereka. Jadi salah kan berpikir itu. Harusnya kita berpikir begini, udah saya juga harus mengupgrade diri saya. Mengupgrade dari mana? Dari sisi teologi, karena saya seorang hamba Tuhan. Upgrade pengetahuan teologi. Upgrade hal-hal yang sifatnya sekuler juga gitu. Tentang misal kata, karena kita harus nuntun mereka itu bukan hanya secara spiritual tapi sosial, juga dalam pengertian terbukanya peluang mereka untuk masa depan mereka secara usaha, kewirausahaan dan lain-lain seperti itu ya. Jadi saya juga harus mengupgrade diri saya secara teologi, secara ilmu pengetahuan teologi, secara skill-skill yang ada di kewirausahaan. Jadi saya mengupgrade semuanya itu gitu. Nah, itu yang bagi saya pikir penyediaan Tuhan itu di situ. Kan ada orang ya udah dia berdoa saja, Iya. berdoa aja loh sampai 1000 tahun lo berdoa. Turun apa dari surga nggak turun-turun. Dia berdoa, lalu kita juga berkembang gitu. Iya. Berdoa dan sekaligus kita mengupgrade yang mana Mhm. kekuatan upgrade itu pun itu juga dari Tuhan sebenarnya. Iya. Ya kan? Itu juga dari Tuhan. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan untuk Mhm. Tuhan kasih hikmat saya. Kasih saya kekuatan untuk bisa secara karakter, secara apa-apa dan macam-macamnya. Saya kasih contoh yang sangat apa ya, sangat mudah misalnya begini. Mhm. Eh, Tolong saya dikasih timer ya. Iya. Aman Bang, sampai jam 10.30 lebih juga seneng sih. Karena Lu mesti tahu kan tuntas gue nih kalau Bang Semi. kalau udah ngomong ya, soalnya kan banyak banget itu. Jadi saya Yes. juga harus memilah-milah ngomong yang Bener. mana yang lebih simple itu. Karena Mhm. mohon maaf ya, Good News Family bukannya apa-apa. Karena memang kami hidup di situ, tinggal di situ. Jadi hampir tiap hari ada aja kejadian-kejadian yang luar Iya. biasa gitu ya. Jadi dari kejadian itu juga banyak hal yang Tuhan Tuhan lakukan Mhm. luar Mhm. biasa. Misalnya begini ya. Ya. Kita bicara dari sisi mentalitas ya. Mhm. Mentalitas gitu loh. Satu ketika saya ini sebenarnya orang yang jijian. Jijian lah. Mhm. Gila nih gitu loh. Gila nih itu bahasa Jermannya apa ya? Supaya Good News Family tahu Ada ya. kayak nggak Kan bisa dideskripsikan, paling tepat itu Bang. Jijian ya gitu lah ya. jijian lah gitu, jijian. Tapi bisa sama mereka itu rambut saya itu gondrong dulu kan, gondrong. Mhm. Tapi saya harus tidur bareng mereka. Kami itu tidurnya itu di lantai bareng. Di lantai Mhm. melantai lah. Yang dapat Mhm. tikar-tikar waktu rintis awal Mhm. melantai segala macam saya satu bantal kadang beberapa orang, Mhm. anak-anak dia sampai saya gondrong itu jadi kutuan dan segala macam. Nah, itu masih bisa dilewati. Sampai satu ketika di-upgrade mentalitasnya, kami bawa seorang lansia datang. Saya Mhm. ambil dari jalanan itu, kita naikkan becak dia dan dia mau akhirnya naikkan becak, saya naik motor sama teman saya antar ke rumah singgah. Tapi mohon maaf sampai masuk ke rumah singgah kok itu ya mohon maaf ya agak aromanya nggak enak gitu loh. Ternyata Mhm. dia buang kotoran gitu loh. Karena ketika kita mandikan dulu kan, mandikan anak Mhm. wanita kita suruh keluar dulu yang ada pria-pria nih. Mhm. Kita mandikan waktu kami lepas bajunya, mohon maaf itu meleper itu apa meneh gitu. Apa di kotorannya itu di kakinya segala macam itu. Wah, dan bayangkan aromanya itu. Nah, saya bilang begini sama anak, kalian mandikan. Ayo mandikan ini orang tua ini.
Terus saya lihat mereka lihat saya, kita lihat-lihatan, tidak ada tindakan gitu. Mhm. Karena mereka bingung gimana cara gue mandikan, gue juga jijik kata gitu. Nah, Mhm. terus saya loh, ayo gitu loh. Terus dalam hati saya bilang, lah mereka nggak tahu caranya, kamu yang harus tunjukkan caranya. Bagaimana memandikan itu. Wah, gue aja jijik Tuhan. Dalam hatiku kan. Mhm. Gue aja jijik, gimana caranya ya? Aduh. Lalu saya alasan gini sama mereka, bentar ya kalian tunggu di sini. Saya masuk ke toilet, saya tutup toilet itu. Mohon maaf nih, di toilet saya berlutut. Saya berdoa. Tuhan, saya harus ajar mereka bagaimana merawat, caranya salah satunya adalah memandikan ini. Saya itu jadi orang karismatik gitu waktu itu memang. Karena saya juga karismatik ya, karismatik memang. Saya berdoa, Tuhan, minta Tuhan kekuatan Tuhan. Minta mental yang kuat itu untuk bisa lakukan ini. Karena saya harus jadi teladan kan. Oke, Ya. amin. Saya keluar. Saya bilang gini cara mandikannya. Saya keluar. Itu kayak hilang tuh rasa gila nih tadi hilang. Jadi Hmm. mohon maaf itu saya siram mbahnya itu. Saya ambil pakai tangan. Set, tangan. Jadi mohon maaf nih. Berapa minggu sebelumnya itu saya altar call orang itu tumpang tangan. Nah, tangan yang sama itu yang itu ya kita jadi debu tanah lah kan nggak apa-apa lah ya. Saya ngomong sama teman-teman saya, wah Pak Sem gila nih, bulan kemarin itu numpang tangan aku itu kadang habis itu. Oh enggak, itu kan sudah bulan lalu sudah saya suci. Artinya kan kamu harus tahu kamu dari debu tanah juga gitu loh kira-kira gitu. Nah, Ya. di situ saya punya keberanian, Mhm. mentalitas dan semuanya yang saya pegang nggak ada rasa itu. Ya. Nah, saya berpikir, oh ternyata kemampuan kita pun itu harus dari Tuhan. Yes. Kecerdasan kita itu pun harus dari Tuhan. Mhm. Walaupun seolah-olah kita yang mengembangkan itu kan, tapi kita nggak bisa berdiri sejajar dengan Tuhan. Wah, kerjasama itu adalah bekerja bersama-sama adalah kita sejajar. Enggak, tetap kita adalah alatnya Mhm. yang seolah-olah kita itu kayak membantu Tuhan. Enggak, kekuatan pun dari Tuhan kok, hikmat itu dari Tuhan. Contoh saya belajar teologi, ketika Mhm. belajar doktrin itu dan banyak hal itu saya upgrade kan diri saya sampai sekarang, upgrade terus. Nah, untuk masuk sekolah secara formal ya, saya berapa kali sekolah gagal keluar karena lagi sekolah lagi kuliah ini. Bang, ini ada yang meninggal, Bang. Ini anak kita lagi ini, Bang. Pulang lagi. Sudah masuk lagi nih. Bang, di rumah singgah habis beras, Bang. Gimana gini-gini? Oh, balik lagi. Ya, kira-kira gitu waktu itu ya. Jadi Mhm. nggak barbar saya ini. Nggak Mhm. selesai-selesai, sorry. Ya. Nggak selesai-selesai itunya. Sampai saya harus belajar otodidak gitu loh. Belajar Mhm. otodidak, belajar itu ketemu orang, isi terus. Nah, itu pun kalau bukan Tuhan nggak bisa. Hari ini saya lagi buat kelas, beberapa kelas ya. Ada beberapa Zoom yang saya lagi bina untuk mengajarkan doktrin fundamental kepada mereka. Mhm. Doktrin fundamental itu kan harus teologis banget itu. Itu harus Mhm. orang yang S3 bisa kayak gitu. Tapi Mhm. saya bersyukur ketemu dengan orang-orang, saya menganggap mereka juga guru saya, ketemu dengan orang yang baik dengan buku-buku yang tepat gitu loh. Dengan hal-hal yang luar biasa. Nah, itu pun saya pikir dari Tuhan. Yes. Betul. Jadi penyediaan Tuhan itu bentuknya itu. Nah, ketika kita jadi bareng itu, kita lakukan, tiba-tiba ada berkat yang datang. Ya. Ada ini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan ya. Dia Ya. berproses gitu loh. Jadi nggak Yes. langsung just gitu, enggak. Jadi ada Ya. bagian yang seolah-olah kita yang lakukan, yang sebenarnya itu juga harus kita memohon untuk Tuhan kasih anugerahnya kepada kita. Minimal hikmat, kecerdasan, dan lain-lain. Wong saya kan bekas narkoba. Saya Mhm. ingat waktu di awal-awal itu, karena jadi posisi saya lagi lagi tinggi, tiba-tiba darah mengalir kan. Itu ada kerusakan di sistem syaraf itu sebenarnya. Makanya teman-teman saya bilang, kamu itu jadi pelupa. Ya memang gitu loh. Di awal tuh aku pelupa gitu loh, pelupa. Tapi aneh, ayat Alkitab nggak lupa gitu loh. Wow. Ayat Alkitab nggak lupa. Itu ya Bang ya. Yang lain lupa gitu, lupa. Banyak-banyak lupanya itu. Itu kena. Banyak lupanya tapi yang firman itu memang yang disebut dengan firman yang hidup ya Bang. Ada Roh Kudus juga yang jadi reminder ya. Iya, Konektivitasnya tuh iya. antara Roh Kudus dan firman aja. Kalau hal-hal lain kadang ada lupanya namanya manusia Ada juga tuh. lupanya, ya, ada lupanya. Ya, Ya, kalau Roh Kudus tuh kadang-kadang enggak ah, karena ini dia ditaruh sebagai penolong untuk mengingatkan kita hal yang baik ya. iya. Betul Bang. Yang paling sering itu lupa bayar kredit. Itu yang paling sering itu. Gitu ya Bang.
Bercanda kalau Bang Sam ya ini. Bercanda kalau itu. Iya, oke Bang. Apa namanya? Aduh. Ternyata emang menghidupi panggilan Tuhan itu seperti itu. Bukan hal yang matang jadi gitu ya. Semua yang Iya, kita bisa kerjakan, ya itu pun juga datang dari Tuhan ya. Kemauan dan kemampuan ya Bang. Kemauan dan iya, kesanggupan. kemauan nah itu kan di Filipi ya. Filipi itu kemauan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, ketekad dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa bilang apa itu kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar itu kekuatan untuk mengerjakannya itu kekuatan manusiawi, nggak bisa. Itu harus kekuatan dari Tuhan juga gitu loh. Wah, kalau kekuatan manusiawi bisa banyak ngeluhnya ya Bang. Banyak nyerahnya Ya, juga. dan yang lebih repot karena kita merasa itu Mm-mm. Mm-mm. Ya, freeze rombongan sedikit. itu gitu. Pikir ya Mm-mm. ini dari hasil jerih payah yang kulakukan. Heeh. Padahal ya jerih payah yang dia lakukan kalau Tuhan nggak kasih kekuatan, kemampuan, nggak kasih kecerdasan ya mana bisa ya kan gitu. Ya, betul, betul. Iya, Ya, kalau mengandalkan diri sendiri emang dua itu yang disentuh egonya jadi pride, jadi sombong, iya. atau kitanya ngerasa menyerah dan kayaknya bukan panggilan saya di sini gitu kan? Oh iya penting juga. Betul 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 itu betul. Ah, saya juga banyak ketemu orang yang kayak gitu ya. Jadi mereka jangan-jangan karena bukan enggak gitu loh. Enggak kamu. Nah, tapi kan kalau kita nggak lihat dengan jelas, kita Mm. akan masuk kasih mereka jebakan yang lain. Jebakan yang lain itu adalah makanya kamu harus berusaha sungguh-sungguh lah. Karena kita pikir ya memang secara kasat mata adalah usaha orang kan. Betul kan? Nggak salah juga sih. Tetapi intinya itu usaha itu dia harus dapat kekuatannya dari Tuhan dengan cara dia merendahkan diri juga, berdoa mencari wajah Tuhan. Dia harus minta itu kepada Tuhan. Nah, itu kan jadi memang ada jebakan-jebakan yang cukup menarik sih sebenarnya. Tapi itu bahasa kami itu permainan dalam kehidupan itu ya ya itu ya nah, menyenangkan juga sih. Ya, betul. Dilatih untuk memilih dengan tepat. Dilatih Iya, untuk peka ya Bang ya. iya, Itu memang itu peka. latihan-latihan yang memang apa istilahnya yang disediakan buat kita untuk sepeka apa kita dengan panggilan-panggilan Tuhan dan Betul. ketaatan-ketaatan kita dengan firman. Bang, ini sebenarnya kepingin ngobrol panjang gitu ya Bang. Saya punya banyak cerita. Tapi mungkin ini jadi masih ada nggak sih Bang yang mau diceritain, dibagikan atau di-sharingkan bagaimana Bang saya menghidupi panggilan Tuhan sampai dengan Ya, detik. itu tadi ya. Jadi Tuhan kita harus mengupgrade, Mm-mm, mengupgrade, tetapi harus menyadari di saat yang sama bahwa kekuatan hikmat penyediaan itu juga dari Tuhan ya kan. Tapi mm-mm, makanya kita harus kembalikan kepada Tuhan dengan bentuk doa Tuhan. Eh, kita ada rencana ini kalau itu dari Tuhan. Nah, kami dalam beberapa tahun terakhir itu berkembang lagi. mm-mm, Kalau zaman dulu kan kita yayasan, kita gereja, oke, mm-mm, kita melakukan aktivitas kegiatan pelayanan, itu. Kami mm-mm, ada PAUD gratis, ada 2 tempat itu di Semarang aja. Tapi kalau cabang itu kita ada cabang di Medan, di mm-mm, Siantar. Medan sudah mandiri gitu, sudah punya mm-mm, panti asuhan besar, mungkin lebih besar kali fisik bangunannya daripada kami. Di Siantar itu cabang yang berikutnya. Lalu ada di Maluku Utara, ada di mm-mm, Manado, ada di apa? Kalau di Jawa Tengah ada di Solo, ada di itu ada di Tangerang, ada di Jakarta, ini baru-baru ini Jawa Barat temennya. Dan mereka punya visi yang sama dengan kita ya. Seperti itu. Nah, lalu di beberapa tahun terakhir, apalagi pandemi, Tuhan bawa mm-mm, kami ke dalam satu satu apa ya, satu hal yang baru lagi. Jadi, oke, nah yayasan itu kan disupport ya. Yayasan itu kan secara hukum dia legal untuk mm-mm. mengupayakan donasi, Ya, gitu ya. Itu legal. Kecuali mm-mm, yang atas nama pribadi kan. Itu kan Kemensos bilang di masalah Agus yang kemarin itu bahwa secara pribadi personal nggak boleh menghimpun dana, kecuali ada lembaga. Lembaga mm-mm, yaitu salah satunya adalah yayasan atau apa ya LSM yang memang ada anggaran dasarnya SK mm-mm, Kemenkumham seperti itu gitu. Nah, kami legal menghimpun dana dengan apa tuh donatur dan lain-lain. Itu legal loh saudara, teman-teman. Apalagi jelaskan peruntukannya jelas. Tapi kita juga melihat kalau begitu terus, kapan bertumbuhnya kita untuk bisa mandiri. Nah, jadi pandemi mengajarkan kami untuk kan waktu itu kan banyak donatur juga yang bilang begini, mohon maaf, kami nggak bisa support karena kami juga kesulitan. Nah, mm.
itu kan bagaimana? Nah, blessing Tuhan turun bukan barang jadi, sekali lagi, barang mentah. Kita Hmm. dikasih ide. Anak-anak itu kan sudah pernah dilatih untuk buat kue dan segala macam. Lalu, oh kita buat kue untuk jual. Lalu buatlah kue, mulai dari kue. Terus ternyata mereka bisa masak kan? Apalagi kita juga ada, kalau misalnya kata ada COVID kan. Terus Hmm. masaknya di mana nih, kita kirim bantuan. Udah di rumah singgah kami aja biar anak-anak kami yang masak gitu. Dari situ Hmm. mereka belajar masak tuh, belajar kasih Hmm. support ke bantuan ke daerah mana yang COVID segala macam. Kan waktu itu mohon maaf ini generasi emas kita tetap turun ke bawah. Karena apa? Karena dampingan kami itu mereka mereka bilang kami ya begini gitu. Terus kalau udah kayak dibatasi kayak gini kami udah nggak bisa mulung, udah nggak bisa ngamen. Terus kami makan apa? Nah, jadi kami yang turun ke bawah untuk kasih mereka makanan itu dari donatur. Nah, Hmm. lama-lama sudah mulai bisa masak anak-anak itu. Hmm. Kenapa kita nggak ini? Ada ide buat ini deh, buat UMKM. Oke, kita buat UMKM catering. Nah, gitu lah kira-kira. UMKM Hmm. catering, lalu kita terima pesanan. Jadi kita membuka pesanan orang, secara sosial ya. Ada orang mau bantu di sini nih, udah pesan aja ke kami. Karena yang masak juga anak-anak, yang mereka juga bisa belajar. Jadi kan manfaatnya double. Manfaat yang pertama adalah kita memberikan itu sekaligus anak-anak itu bisa dilatih keterampilan. Kan itu yang lebih penting toh, bukan hanya sekedar kita bayar, tapi mereka Hmm. juga bisa bertumbuh. Yang kedua, itu menjadi uh, pemasukan bagi misal kata lembaga tersebut yang bukan hanya sekedar minta-minta donasi, tapi juga ada usaha yang dilakukan. Nah, itu berkembang sampai saya diinvestasi sama seorang teman dari Hmm. Jakarta itu, dia invest gitu ke kita, kita kembangkan lagi cateringnya, terus kita ada itu lalu kita sampai ke kafe, kita buat kafe gitu loh. Hmm. Kafe yang dimana anak-anak itu yang kami bina, termasuk ada support dari teman-teman untuk mengelola itu gitu loh. Sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun ini kafe ini, hampir 2 tahun. Wow, Nah, wow. Ya, Bang, itu sekali lagi mesti dikembangkan dengan hikmat ya, Bang. iya, Oke, Bang Semi, ini mungkin ada pesan semangat buat pendengar yang mungkin ngerasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan bisa dirasakan anytime ya, Bang. Cuman iya. karena memang ngerasa jauh dari Tuhan jadi ngerasa kapan kebaikan Tuhan dicurahkan. Bang Semi mungkin punya pesan semangat buat mereka semua. Itu tadi yang saya mau bilang begini, bahwa Tuhan itu benar, Tuhan yang mengasihi kita bukan berdasarkan prestasi kita, apalagi prestasi rohani ya. Iya, memang kita harus melakukan banyak hal dalam tuntutan firman Tuhan untuk apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mengasihi kita itu bukan karena itu sebenarnya. Tuhan mengasihi kita itu karena Dia memang kasih. Allah itu adalah kasih gitu. Alkitab berkata Allah itu adalah kasih, bukan menjadi kasih karena lihat kita lalu dia tiba-tiba menjadi enggak, dia itu dari sononya adalah kasih gitu loh. Artinya bukan karena apa yang kita lakukan, bukan buat prestasi dulu baru Tuhan baik sama kita. No, enggak. Tuhan baik sama saya. Tuhan baik sama Anda, teman-teman Good News Family. Mungkin hari ini engkau lagi terpuruk ya kan. Lalu engkau merasa, waduh hidupku aja mungkin belum berkenan sama Tuhan. Lalu kita tertuduh ya kan. Lalu kita ya udahlah memang inilah hukuman Tuhan yang memang aku harus alami. Padahal nggak kayak gitu Alkitab berkata. Nggak gitu. Tidak seperti itu. Tuhan mengasihi kita bahkan dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang lebih tepatnya kalau istilah saya sih yang dikasihi oleh Tuhan. Hmm. Sebenarnya. Karena Ya. sepanjang Alkitab ngomongnya begitu gitu. Karena kita bisa mengasihi ya, 1 Yohanes pasal 4 itu karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita gitu ya. Maka dalam Roma 8 ayat 28 tadi, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, karena mereka lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yes. Allah turut bekerja bersama-sama. Tenang aja, Good News Family. Mungkin engkau lagi terpuruk, engkau lagi bisnisnya lagi turun, keluarga, hubungan rumah tangga lagi ini. Gini, Allah bekerja bersama-sama gitu. Satu rambut jatuh aja kalau bukan seizin Tuhan itu nggak bisa gitu kan gitu. Jadi semuanya itu atas seizin Tuhan. Nggak ada yang tidak gitu. Tidak ada yang tidak gitu. Bagaimana kita memandangnya aja itu masalah sudut pandang. Jadi hari ini ayo kita memandang apapun yang terjadi dari sudut pandang kebaikan Tuhan. Itu memang faktanya seperti itu. Tuhan baik sama kita itu. Apapun katakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saya kira demikian ya Oke. yang harus Baik. saya Bang Semi, bicarakan. terima kasih banyak ini pesannya bold banget ya. Karena
Sekali lagi saya juga sepakat kita yang mengasihi Tuhan. Aduh, kasih kita seberapa sih? Tapi kita Iya. mengasihi karena Tuhan yang mengasihi kita. Itu Gun Somli ya. Oke, again kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang terbatas dan berbatas waktu ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan, memberkati Anda semua. So finally saya Indi dan juga Saya Samuel, ya Bang Semi ya. Untuk Good News FM bisa login selalu at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless. Bang, thank you Bang. terima kasih juga Tuhan berkati ya. Oke.